tadi Matius, Lukas, ini lagi juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengujurkan anggur asam kepadanya. Ada TKP-nya. Jelas-jelas kejadian itu, peristiwa itu ada. Ini Bang Juma dari tadi hanya mengklaim aja diserupakan sama dengan surat An-Nisa ayat 157 kan berbunyi. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Mana namanya yang diserupakan ini? Ini dari tadi ku tunggu-tunggu nggak ada loh. Hanya klaim aja si Judas. Sementara Judas udah duluan mati. Yesus baru ke depannya. Jam apa baru Yesus disalib? Judas udah duluan gantung diri. Nah, tetapi dari tadi Bang Juma aku tunggu-tunggu. Siapa? Di mana ayatnya ya? Kalau ada memang aku keluar dari kekristenan. Kalau ada ayatnya yang menggantikan Yesus itu adalah si Judas. Dalilnya. Berarti nokoh kan selama ini. Menokoh selama ini. Para bapak-bapak gereja yang mencatatkan ini. Para rasul itu yang mencatatkan. Kalau ada dalilnya bahwasanya diserupakan, ini namanya nokoh. Tidak bisa diikutin ini. Kutinggalkan. Ini nggak ada. Dari tadi aku sudah kusebutkan ayat penyalipan. Sedangkan sejarawan ada 6 di luar dari kekristenan mengakui Yesus itu disalib. Itu. Ayo Bang Handi. Kalau memang Bang Juma sudah pergi. Di dalam Matius 26 nomor 29. Tetapi aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapa. Itu kata Yesus. Yohanes 19 nomor 30, setelah dia minum anggur asam, maka dia menyerahkan nyawanya, maka matilah dia. Itu siapa itu, Bu? Tadi dia berkata, aku tidak akan minum anggur lagi sebelum nanti di kerajaan surga. Tapi kok ada yang minum anggur di atas salib? Itu lagi kan? Salah lagi Bang Juma. Itu maksudnya itu, minum anggur itu tentang apa itu nanti? Perjamuan. Terus yang minum anggur asam ini kan memang yang disujukan kepada Yesus karena dia haus katanya. Lalu dia diberikan minum anggur asam itu. Bang Juma mencocok-cocokkan. Loh, dia kan berkata, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Bapa. Iya, nanti di kerajaan surga itu baru dia minum anggur. Kita bersama dia di sana makan dan baru minum anggur. Gitu. Lalu yang minum anggur di salib, di tiang salib itu siapa? Ya Yesus. Disuguhkan dia minum anggur asam. Ya udahlah Bu Darni, silakan dengan iman ibu. Tapi satu hal, Yesus disalib kan? Yesus disalib. Tapi satu hal, ketika Bu Darni mencari nama yang diserupakan, itu boleh terjadi kalau Al-Quran itu dituliskan bersamaan dengan bersamaan waktunya penulis-penulis Bible Anda. Sayangnya Al-Quran bukan seperti itu. Al-Quran hanya menganulir, menggeser pernyataan-pernyataan orang-orang bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Nabi yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah mengajarkan Injil kepada mereka. Itu yang ditolak oleh Al-Quran. Al-Quran kalau karangan Nabi Muhammad, bisa saja dia menuliskan adalah Yudas, bisa. Tetapi karena bukan itu tujuan Al-Quran, Al-Quran datang untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang maka dia akan memuliakan aku. Maka dengan mengatakan bukan dia yang disalib, berarti bukan dia yang ditampar, bukan dia yang diludahin, bukan dia yang ditonjok, bukan dia yang kemudian ditelanjangin, bukan dia yang digantung, bukan dia yang dibunuh, bukan dia yang ditombak. Dengan kata lain, Nabi Isa alaihissalam tetap mulia, bukan dikutuk. Itu Al-Quran itu datang bukan untuk mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa,
tapi yang disalib itu adalah Yudas. Bukan. Tetapi kalau Anda ingin tahu persis siapa yang disalib menggantikan Nabi Isa, namanya Yesus. Mari kita buktikan. Menurut umat Islam, Nabi Isa tidak disalibkan naik ke langit. Menurut Kristen, yang disalib bernama Yesus. Berarti yang menggantikan Nabi Isa kami adalah Yesus Anda. Cuman yang jadi permasalahan sekarang ini adalah Paulus di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, di situ justru membenarkan kemudian apa yang ditorehkan Al-Quran. Coba Anda lihat di Kisah Para Rasul 25 nomor 19 itu. Apa yang tertuang di sana? Tetapi mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan hidup, dan mereka berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Al-Quran mana? Dari mana Nabi Muhammad tahu kalau mereka berselisih paham? Nabi Muhammad tidak pernah membaca Bible. Nabi Muhammad tidak mengerti kitab Yunani, Ibrani, Aramaik. Tapi Nabi Muhammad menorehkan mereka berselisih paham tentang Nabi Isa alaihissalam. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Di situ mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Namun Paulus berkata, Yesus itu masih hidup. Bertentangan. Bang Juma. Makanya di dalam Galatia itu kan dikatakan hanya ada satu Injil. Injil itu menerangkan, mengabarkan tentang penyaliban. Dengar Bang Juma, nama-nama orang yang percaya Yesus disalib di luar dari kekristenan. 1. Flavius Josephus, sejarawan Yahudi, 37 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Bayangkan itu, kita baru semalam lahir Bang Juma. Ini udah percaya deh ini Yesus disalib. Tacitus 56 sebelum Masehi sampai 120 Masehi, sejarawan Romawi. Yang ketiga, Plinius yang muda, 62 sebelum Masehi ya, sebelum Masehi 62 Masehi sampai dengan 11 Masehi, gubernur Romawi di Asia Kecil. 4. Literatur Rabines Yahudi, sejumlah karya tulis Rabines Yahudi, khususnya Talmud Babilonia, terdapat referensi tentang Yesus. Lucian Satiris 125 sebelum Masehi sampai 180 Masehi, seorang penulis pagan dari Samosata. Celtus filsuf abad kedua, seorang filsuf Yunani. Itu yang percaya ya ada penyalipan. Masa kita baru kemarin sore lahir berani-berani kita bilang Yesus itu tak disalib? Ya terserahlah. Udahlah, aku cukup lah karena data-data ini lagi ada ini ha. Flavius Josephus adalah seorang sejarawan Yahudi abad 1. Itu menulis tahun berapa? Beliau menulis tahun 90-an. Iya, dibanding kita Bang Juma baru lahir 50 tahun kemarin. Saya lebih percaya wahyu dari langit daripada miliaran orang bersaksi-saksi. Kebenaran itu tidak butuh saksi. Kalau yang dikatakan kebenaran tidak butuh saksi. Benar ya benar. Contoh, kenapa kita percaya kepada Nabi Musa? Ketika Nabi Musa berkata, Allah menciptakan, pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang. Kenapa kita percaya itu? Adakah kita melihat? Adakah saksi melihat Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua? Tak ada. Kenapa kita percaya? Karena kita yakin itu wahyu dari langit. Makanya kita percaya. Jadi kita tidak butuh saksi akan kebenaran. Justru kebohongan yang diusung agar dianggap benar, itulah yang kemudian mempersiapkan saksi-saksi supaya bisa menyesatkan orang. Maka kesaksian-kesaksian palsu harus banyak. Kalau kebenaran tidak perlu saksi. Contoh nih, misalnya ada pembunuhan terjadi, dilakukan oleh Pak Bom misalnya, membunuh seorang anak SD. Tak ada yang melihat pembunuhan itu dilakukan oleh Pak Bom, tapi anak itu mati, dibuangnya kemudian di laut. Pertanyaannya, apakah pembunuhan itu tidak terjadi dikarenakan tak ada saksinya? Tetap saja terjadi. Karena itu kebenaran, maka tidak butuh saksi. Begitu sebaliknya, anak itu tidak dibunuhnya, tapi dipeliharanya oleh Pak Bom. 1000 orang bersaksi Bom membunuh anak itu, tapi tidak dibunuh, maka kesaksian itu siapapun
siapapun yang bersaksi itu adalah bullshit. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi. Coba apa kata Yesus? Engkau menghakimi seseorang, tetapi aku tidak menghakimi. Namun apabila aku menghakimi, maka kesaksianku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, dua saksi adalah sah, dan akulah yang bersaksi tentang diriku, dan juga Bapa bersaksi tentang aku. Berarti aku dan Bapa adalah dua saksi. Aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 itu jelas itu. Nomor 15, 16, 17, 18. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi, Bu Darni. Plapius pula yang Anda bawa. Yosefus itu tadinya adalah anak daripada seorang kaisar. Kaisar dari Roma. Jadi kalau dia berpihak kepada agama kakeknya, mamanya, neneknya, anak bapak angkatnya, wajar. Toh dia adalah pengkhianat yang tadinya adalah tentara Yerusalem, tentara daripada orang yang menyerang kekaisaran Roma. Dia ditangkap, habis itu dia diangkat menjadi keluarga dari kaisar, lalu kemudian dia menulis cerita yang berpihak kepada kekaisaran. Itu fakta. Jadi 1000 Plapius Yosefus, 1000 dia tidak ada artinya dibandingkan wahyu dari yang maha melihat. Saya kira begitu dari saya. Salam alaikum, akhi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa edukasi buat teman-teman yang ada di bawah. Demikian. Silakan, akhi. Silakan. Yosefus itu sejarawan yang tidak sejaman hidupnya dengan Yesus, ya. Betul. Dan dia dikatakan merupakan seorang yang dianggap pengkhianat, ya. Josephus Flavius itu ketika orang-orang sedang berjuang untuk melawan Greek Roman Empire, dan dia akhirnya membelot gitu. Jadi ada beberapa para ulama yang menyatakan bahwa dia adalah pengkhianat dan dia tidak sejaman dengan Yesus, jauh, ya. Terus menarik juga tadi ada Yesus di dalam Talmud. Wah. Kalau Anda meyakini di dalam Talmud, waduh pasti kecewa. Karena sebenarnya yang membela Maria itu Islam, ya. Kalau dalam Yahudi, Maria itu berzina dianggapnya, ya. Karena ada dia kan bisa dibuka di Talmud Sanhedrin, ya. Nanti di situ dikatakan bahwa dia anak Yosef ben Pandera, ya, seorang tentara Roma. Gitu, dia dianggap anaknya Yosef ben Pandera. Yosef tapi ben Pandera. Nah, jadi tapi dia juga anaknya Papos. Nah, ada anak Papos. Kenapa? Terindikasi bahwa Maria ini berzina. Nah, menghasilkan anak hasil zina. Yang justru yang membela Yesus dengan Maria adalah Islam. Kalau dalam kamu ngambil dari Talmud tentang Yesus, wah kecewa dah, kecewa karena dia katakan dia seorang mamzer gitu. Lanjut. Kita dibeli Flavius Josephus itu adalah seorang sejarawan Yahudi abad 1, menulis aku nggak tahu bahasa Inggris, ya, The Antiquities of the Jesus, ditulis sekitar tahun 93 Masehi, menyebutkan mengenai Yesus sebanyak 2 kali dalam Antiquis 2. Ya, nggak sejaman dengan Yesus lah. Menulis kan, tentara Jakobus, the brother of Jesus, the so-called Christ. Iya. Sebelumnya Josephus sudah berbicara mengenai Yesus dan bisa anggap sebagai bukti historis yang tadi Anda paling mengatakan eksplisit, tahun berapa? 90 baik berapa dalam tadi? hal menyebutkan nama Yesus maupun dalam hal menyebutkan jenis hukumnya. Penyalipan, Josephus menulis Yesus disalib dan mati oleh Pontius Pilatus. Itu sejarawan ini. Iya, Anda barusan mengatakan tahun berapa tadi dia? 9 mana ini? Ya. Tahun berapa? Abad pertama, sejarawan Yahudi abad pertama. Tadi tahun berapa? Tahun berapa tadi? Tahun 93. Nah, tahun 93. Berarti yang sejaman dengan Yesus. Yesus kan mati tahun berapa? Umur 30-an. Ya, enggak sejaman, tapi kan dia sejarawan juga mencatatkan gitu loh. Iya, enggak, kan penyelidikan. Jauh setelah peristiwa Yesus. Jadi dia enggak sejaman. Dibanding kita siapa kita? Baru lahir 50 tahun, aku paling tua di sini. Kalian baru anak kemarin sore.
Mana lebih ku percaya? Ini sejarawan Walaupun Anda sejarawan tua kan, Flavius ini atau 3 juta mothers? Walaupun Anda tuh lebih tua, tapi Anda nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Itu masalahnya. Beda dong. Yang Tuhan Iya. itu bisa menghidupkan, Tuhan itu bisa menghidupkan orang mati kelak di akhir zaman. Kalau dia manusia nggak bisa menghidupkan orang mati kelak di akhir zaman. Kalau Yesus bisa. Yohanes 6:40. Anda boleh tua umur, pengalaman boleh, tapi membedakan Sedangkan Tuhan sama umat manusia Muslim beda. Anda menunggu, nggak bisa. tunggu Bang Billy, umat Muslim menunggu kedatangan Yesus, Isa Al-Masih. Kami juga umat Kristen menunggu kedatangan Isa Al-Masih, Yesus. Yahudi menunggu siapa? Kalian siapa kalian tunggu? Bang Billy? Ya, kenapa? Siapa kalian tunggu Bang Billy? Kami menunggu Mesias kami yang bernama Siapa Daud. Mesiasmu itu namanya? Daud. Kalau kami Daud. ada Yesus. Mana? Teman-teman Islam Isa Buka, Al-Masih, Jesus buka di juga dalam, itu. di dalam tanah mana ada nggak dalam perjanjian baru namanya Yesus? Ya sekarang Gini, kenapa Bang, kami umat tunggu, Islam sama Kristen sama-sama menunggu Yesus? Aku Oke. tengahin. Umat Islam menunggu Nabi Isa yang notabene manusia yang Oh, datang. Kalau Yes. Bang Billy nunggu manusia apa nunggu Tuhan, Bang? Datang. Mesias menurut Yesaya 11. Manusia apa yang Tuhan itu? Menurut Yesaya 11 yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Jadi Mesias itu bukan Tuhan tapi manusia. Manusia. Saya sama Islam sama Yahudi sama-sama menunggu manusia. Buddhanya menunggu manusia apa menunggu Tuhan? Iya, kalau Bang Yahudi nggak tahu dia siapa namanya. Mesiasnya nggak tahu dia, hanya Mesias. Nggak tahu namanya. Udah dijawab Daud Tahu, gitu loh buka tadi, Yeremia, udah dijawab Yeremia, Daud. Yeremia 39. Nah, nanti kedatangan Mesias itu nanti, nah di antara yang ketiga ini Yahudi, Islam, Kristen, nantilah hakim yang adil yang menentukan. Nah itu, nggak ada penyesalan di situ. Sudah tertutup pintu kasihan Itu kalau sudah penyesalannya Yesus itu- datang. Penyesalannya itu dari hukum pertama. Lo ihele khailoi makarimal pana, jangan ada Tuhan lain, nggak boleh. Nggak ada Nggak Tuhan boleh lain kami tetap Elohim itu loh. Elohim itu masih kami tuhankan. Yesus ini Katanya siapa? Tuhannya Yesus ini tiga. firman Elohim yang Kemarin turun ke bilang bumi menjadi manusia. Kemarin bilang ke aku katanya Tuhannya 3. Sekarang nggak ada Tuhan Iya. lain, gimana Satunya Tuhan sih? itulah Yesus. Roh Kudus itu kan Roh Kudus itu. Roh Kudus. Tunggu, Penguasa juga. saya tanya. Nah, jangan diulang-ulang, nggak bisa. Sekali ini ku jawab benar. Ayo. Kemarin mengatakan Tuhannya 3 siapa? Karena kau pilah-pilahkan loh, Bang Loh. Bang Nah, Ardiansa. kalau Kau kalau emang pilah-pilah. nggak setuju, kenapa nggak protes? Oh nggak salah itu, kenapa nggak protes? Bukan Kok pada malah, saat- oh iya benar, kenapa membenarkan? Ayo. Pada saat itu kan pikiranku itu kau aduk-aduk gitu loh. Kau Ya udah, goreng-goreng. sekarang saya tanya nih. Oke. Apakah satu-satunya Tuhan adalah Yesus? Atau ada Tuhan yang lain? Nah, jawab. Satu-satunya. Yes, Yesus. Oke, berarti Allah Bapa bukan Tuhan, betul? Allah Bapa itu sama dengan Yesus. Allah Bapa itu Berarti ada Tuhan keilahiannya. lain. Oh, dengar. Berarti ada Tuhan lain. Bukan Tuhan lain itu, dirinya Yesus. Firman Elohimnya berarti Yesus. berarti Yesus adalah Bapa. Yesus adalah Bapa. Kalau turun ke bumi ayo. tidak Bapa dia, turun ke bumi firman-Nya. Itu dia. Berarti kesimpulannya ada Tuhan yang turun ke bumi, ada Tuhan yang di langit, betul? Begini, bukan yang turun ke bumi dirinya lagi, Bapa yaitu jangkrik. firman-Nya. Firman Bapa, firman Elohim yang menjadi manusia, itulah yang turun ke bumi. Kan Ya, anak kami itu Esa. firman Tunggu. yang menjadi sabar. Firman yang menjadi manusia, betul? Betul. Nah, firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Firman itu, sang firman itu, Allah itu. Saya ulang lagi. Firman itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan itu kan penguasa, firman itu kan Saya ulang penguasa. lagi Iya. nih. Firman itu dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Ya, Tuhan. Nah, Tuhan. Berarti kesimpulannya Tuhan yang menjadi manusia, betul? Firman itu menjadi manusia. Lah ya, Tuhan menjadi firman manusia. kan Tuhan. Firman kan Tuhan. Ya, firman itu Tuhan adalah Elohim. Iya, Bunda Di. Iya, berarti Tuhan menjadi manusia, betul?
Firman Elohim menjadi manusia. Nggak mau mulut, mengikuti kau. muter. Enggak. Kau Sabar. goreng aku, Nih nggak mau. saya tulis ya. Saya tulis nih. Ulang lagi. Nah, coba besarkan saya. Ulang lagi. Saya tulis nih ya, Bentar nih, saya tulis dulu bentar. Nih, aku ambil bukunya dulu ya. Bentar ya. Izin ya teman-teman, Bang Zuma izin ya. Gerunda izin ya. Monitor kah? Bang Fandi. Bang Juma udah beribadah ya. Lanjut Bang Ardi. Oh, Bang Zuma lagi ibadah ya? Oh gitu. Oke, besarkan saya host. Cep, bantu di cancel dulu teman-teman muslim yang minta permintaan ini, sudah ada hampir 100. Kristen naikkan 2. Kristen susah naik. Nih. Islam udah cukup Oke, ya. Bang Handi menghandle. Iya ya, sabar. Ini firman, saya tulis nih. Firman menjadi manusia. Kasih tahu saya Bu Darni, firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, Tuhan. Saya kasih tanda ke bawah Tuhan. Ini jawaban Bu Darni ya. 3 lah katanya. Sabar dulu. Tuhan. Menjadi ini tetap menjadi. Turun ke bawah. Saya tanya Bu Darni, manusia ini bahasa mana? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Irlandia? Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Sesuai dengan bahasa Indonesia, saya tanya sesuai dengan bahasa Indonesia, saya nggak tanya keyakinan Bu Darni ya. Sesuai dengan bahasa Indonesia yang Bu Darni sampaikan ke saya, apa definisi manusia? Ya, ada tubuh. Buka dulu dong, buka KBBI dulu dong. Oke, Apa definisi ya. manusia? Nah, coba. Ayo. Ya. Ayo. Apa? Oke. Makhluk yang Hidup. makhluk yang berakal budi. Berakal. Betul. Ya udah. Makhluk yang hidup dan betul. berakal budi. Itu. Apa definisi makhluk? Coba cek di KBBI. Apa definisi makhluk? Ayo, cek. Aduh. Punya tubuh, punya tangan, punya ini, itulah. Ya, enggak, jangan gitu dong. Dicek dulu dong KBBI. Apa definisi makhluk? Apa? Makhluk apa? Tunggu ya. Apa? Cek. Apa definisi makhluk? Sesuatu yang diciptakan Diciptakan oleh Tuhan. Seperti yang diciptakan manusia. yang diciptakan oleh Tuhan itu, apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Yang diciptakan ya manusia dong. Loh, saya tanya lagi, seisinya. yang diciptakan oleh Tuhan itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Tidak. Loh, saya nggak tanya itu, saya ulang lagi. Apanya? Yang diciptakan oleh Tuhan, apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Berarti manusia bukan Tuhan, betul? Yes. Saya turun ke bawah, bukan Tuhan. Ini bahasa Yesus ya. Bahasa Yesus, saya tulis Yesus. Nih, Yesus. Berarti kesimpulannya, kalau ada firman menjadi manusia, dengan kata lain, Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Tuhan menjadi ayo. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Manusia bukan Tuhan. Definisi itu. Ayo. Kalau definisi itu yang kau lari. bawa. Aku harus menyangkal dong. Loh, yang tadi Aku harus sepakat membela. manusia bukan Tuhan siapa? Enggak, sabar. Iya. Ini kan kita... tadi sabar Bu Darni, gantian lah. Okay. Yang tadi sepakat manusia bukan Tuhan siapa? Iya, Bu Darni atau saya? Saya. Oke. Yang tadi mengatakan firman adalah Tuhan siapa? Bu Darni. Nah, yang tadi mengatakan firman menjadi manusia siapa? Saya. Oh ya sudah, berarti semuanya jawaban Bu Darni atau jawaban saya? Jawaban saya. Oke, Anda menjawab firman menjadi manusia, firman adalah Tuhan, menjadi tetap menjadi, manusia adalah bukan Tuhan. Kesimpulannya, ketika Anda mengatakan firman menjadi manusia, dengan kata lain Anda mengatakan Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Tuhan menjadi bukan Tuhan. Nah, manusia kan bukan Tuhan. Manusia kan bukan Tuhan. Iya. Ayo. Ya sudah. Iya. Berarti
Tuhan menjadi manusia yang notabene manusia adalah bukan Tuhan, betul? Oke. Nah, Kalau ya sudah. menurut ini oke. Berarti Terus, kesimpulannya Yesus adalah Tuhan yang menjadi bukan Tuhan. Sepakat? Yesus adalah Tuhan yang menjadi Yang bukan menjadi Tuhan. bukan Tuhan. Iya, itu untuk perkataan betul. manusia. Betul nggak? Betul nggak? Oke, yes, Yesus yes. adalah Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Iya, ya. Oke, saya tulis nih jawaban Bu Dani. Saya tulis nih. Iya. Jawaban. Masih aku bisa bela diri ya. Bela diri masih Sabar bisa. dulu Bu Darni. Sabar dulu Bu Darni. Saya nulis dulu sesuatu jawaban Bu Darni gitu loh. Yes. Bu Darni nih. Jawaban Bu Darni. Tuhan menjadi bukan Tuhan. Pertanyaan saya, ketika bukan Tuhan, sebutannya Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, bukan Tuhan lah. Kalau Ya bukan sudah, Tuhan. bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, Oh, selesai. itu kan pernyataanmu. Itu kan kali-kali membagimu. Loh, Anda sendiri yang menjawab barusan. Nggak ada seperti Bukan Tuhan. itu. Menganalisis Yesus bukan seperti itu. Loh, saya Sebelum tanya tunggu, sekarang. Kutanya Saya kau dulu, tanya, Ardi. sabar, Sebelum tunggu, sabar. Ardi, jawab dulu aku. Sebelum ini kan tuh. Gimana lah Bu Darni ini? Aduh, Bu Darni. Bu Darni yang jawab sendiri. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Saya tanya, firman Tuhan bukan? Tuhan. Manusia Tuhan bukan? Bukan. Ya sudah, berarti kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Cek. Betul? Mati tadi soundcardku. Iya, bukan Tuhan. Iya, betul nggak? Tuhan menjadi Betul. bukan Tuhan ini betul nggak? Tuhan menjadi bukan Tuhan menurut dari catatanmu, yes. Menurut jawaban Bu Darni, ini loh. Saya tulis jawaban Bu Darni ini loh. Iya, sesuai dengan yang kau perintahkan, yang kau arahkan gitu. Loh, saya nggak Sesuai dengan memerintahkan. itu. Saya nggak memerintahkan. Tapi kalau Yesus Saya Tunggu. tidak memerintahkan. Tapi Dengerin, kalau Bu untuk Darni. Yesus sebenarnya bukan seperti Dengerin itu. Bu Darni. Bu Darni, dengerin. Saya tidak memerintahkan Bu Darni. Saya hanya bertanya kepada Bu Darni, ya kan? Kemudian jawaban Bu Darni saya catat. Coba saya tanya Bang Billy. Bang Billy, saya tanya Bang Bill. Apakah saya memaksakan Bu Darni untuk harus begini jawabannya? Begitukah? Enggak. Tadi kan ditanya Bu Darni yang jawab gitu. Nah, Bu Darni yang jawab. Bu Darni yang jawab. Aku dulu Gitu loh. bertanya. Aku dulu bertanya. Ya dijawab dulu dong ini. Ardiansa. Dijawab dulu dong. Oh, apa? Dijawab dulu dong. Kan Iya, belum kan dijawab sudah. ini. Udah ku jawab. Berarti kan? kesimpulan kalau sudah dijawab, ini jawaban siapa tadi? Tuhan menjadi bukan Tuhan. Jawaban siapa ini? Iya, kalau sesuai dengan arahanmu itu seperti itu. Tapi kalau Bukan untuk arahan Yesus saya. beda. Bukan Yesus arahan beda. saya. Ini bukan arahan saya. Loh, Ini kan untuk Bu Darni yang tulisanmu. mengatakan Ini kan untuk Sabar. pernyataan Oke, tulisanmu. saya ulang. Yesus kan beda. Saya ulang ya. Saya ulang. Yang mengatakan firman menjadi manusia ini arahan siapa? Itu terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Bukan arahan saya ya kan? Bukan arahan Yes. saya, betul? Heeh. Bukan arahan saya tulis nih, bukan arahan Iya. Ardi. Saya tulis ya. Bukan arahan Ardi. Betul? Betul ya? Nah, Ya. saya tanya lagi. Firman ini menurut keyakinannya Bu Darni, bukan menurut arahan Ardi. Firman ini tergolong Tuhan atau tergolong bukan Tuhan? Tuhan, tergolong Tuhan dong. Tuhan. Nah, Tuhan. Oke. Manusia ini tadi Bu Darni mengatakan ini bahasa apa? Bu Darni mengatakan apa tadi? Bahasa mana? Indonesia. Bahasa Indonesia. Bu Darni menjawab bahasa Indonesia berdasarkan arahan saya atau berdasarkan jawaban Bu Darni sendiri? Iya, jawabanku. Berarti bukan arahan Ardi lagi, betul? Ya. Betul? Betul. Nah, Yes. menurut bahasa Indonesia, apa definisi manusia? Itu tadi ciptaan Tuhan. Makhluk ciptaan Makhluk Tuhan, ciptaan betul? Tuhan. Ya. Nah, makhluk ciptaan Tuhan, apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Ya tidak menurut itu. Bukan Tuhan, betul? Iya. Nah, yang menjawab bukan Tuhan ini berdasarkan arahan Ardi atau berdasarkan jawaban Bu Darni? Berdasarkan jawabanku. Oke, Sesuai clear dengan- ya, clear ya. Jadi ini sesuai dengan semua. soalmu gitu. Sesuai dengan soalmu. Iya, memang saya bertanya, memang yang bertanya saya, tapi yang menjawabkan Bu Darni gimana sih? Iya. Ya, oke. Berarti bukan arahan Ardi. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Berdasarkan yang bukan arahan Ardi ini, alias berdasarkan jawaban Bu Darni, Tuhan menjadi bukan Tuhan. Betul? Betul?
Oh, kayaknya itu gak benar lah. Ayo, mau kemana? Mau kemana? Ayo. Kalau untuk Yesus itu salah. Salah seperti itu. Nggak jujur. Bukan nggak jujur. Bu Darni kalau diskusi Nggak itu benar enak tuh. jujur Bu Darni. Pertanyaannya Jangan gitu Bu agak Darni. salah itu. Diskusi itu. Loh, kalau pertanyaan saya salah, saya tanya sekarang, saya tanya balik. Kalau memang pertanyaan salah, berarti firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya firmannya Tuhan dong. Nah, Beberapa yang kali menjawab Tuhan bolak-balik. siapa? Bu Darni, oke. Bu Aku. Darni ya kan? Aku. Oke. Manusia ini bahasa mana? Bu Darni menjawab tadi apa? Bahasa Indonesia. Betul? Tapi kan bukan seperti itu nyatanya Yesus. Loh, gimana sih? Yesus bukan seperti yang menjawab kan dipernyatakan- Bu Darni yang sendiri. dipernyatakan ini. Loh, yang menjawab Bu Darni sendiri loh. Ini untuk Gimana? manusia biasa. Ini untuk manusia biasa ini. Loh, oke, saya ikutin. Berarti manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau manusia yang datang ke bumi ini adalah Tuhan, itulah Yesus. Oke, berarti manusia Yesus Tuhan, betul? Ya, karena gelarnya Saya Tuhan. tulis nih, manusia Yesus Tuhan. Saya tulis ya. Gelarnya. Manusia Bukan Yesus. Gitu. Gelarnya Yesus Loh. Tuhan gitu. Oh, gitu. Manusia Yesus Tuhan bukan? Gelarnya Tuhan. Loh lah iya, yang saya tanyakan gelarnya manusia ini Tuhan bukan? Tuhan, gelarnya Yesus Lah itu iya, Tuhan. berarti manusia ini Tuhan, betul? Yes, iya. Berarti Gelarnya. Tuhan menjadi Tuhan, betul? Bukan, Tuhan itu datang ke bumi sebagai manusia. Yang gelar Lah iya, Tuhan itu datang ke bumi Tuhan sebagai menjadi manusia. Gitu. Tuhan menjadi manusia, kesimpulannya Tuhan menjadi Tuhan karena manusia ini Tuhan, betul? Iya, gelarnya Ayo. Lah manusia ya itu sudah. untuk Yesus Lah ya sudah. itu Tuhan. Ya berarti kesimpulannya Tuhan menjadi Tuhan, sepakat? Kok Tuhan menjadi Tuhan? Tuhan menjadi Tuhan datang ke bumi untuk menjadi manusia. Gitu Nah, yang manusia benar. ini Tuhan atau bukan Tuhan? Saya tanya, manusia ini Gelarnya Tuhan atau bukan Tuhan? Gelarnya Tuhan. Ya sudah, berarti kesimpulannya Tuhan menjadi Tuhan. Enggak begitu. Duh. Enggak begitu juga. Ada. Jadi kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Yang mana? Di dunia ini Bu Tuhan. Darni, sabar. Saya terangkan ya. Di dunia ini hanya ada dua. Iya. Satu Tuhan. Selain Tuhan, pasti bukan Tuhan. Sepakat atau tidak dengan saya? Selain Tuhan, pasti bukan Tuhan. Sepakat nggak? Sepakat. Oke, saya tulis nih, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Ini saya kasih nomor 1, ini saya kasih nomor 2. Pertanyaan saya, manusia Yesus ini tergolong yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1, dia tetap Tuhan. Nomor 1. Ini tetap Tuhan, Tuhan. saya tulis di sini Tuhan. Betul? Saya tulis ya, Tuhan iya. ya. Berarti kesimpulannya, firman menjadi manusia sama dengan Tuhan menjadi Tuhan. Betul? Bukan gitu juga. Loh. Tuhan. Gimana Tuhan itu Bu datang Darni aku ini? tetap mempertahankan apaku. Itu Aku namanya doktrin Bu Darni, itu doktrin ya Allah. Nggak bisa Kalau Bu Darni gitu. mau waras, Bu Darni dengerin, Bu Darni sedang menolak pemikiran Bu Darni sendiri. Artinya doktrin yang diterima oleh Bu Darni sebenarnya ditolak sama akalnya Bu Darni. Kami umat Islam hanya membantu untuk menyulut, mengarah kepada otak waras, gitu loh. Otak akal sehat. Sekarang begini. Misal begini. Ardiansah adalah seorang direktur. Direktur. Ini Ardi ya. Ardi. Direktur. Ini jabatan bukan? Jabatan bukan? Jabatan bukan, Bu Gerni? Bu. Wih, Mak, kemana dia? Shh. Bu Darni. Bu. Kalau gelar misalnya S2 atau profesor itu manusia apa Tuhan ya? Ya makanya itu. S1, S2, S3 ya semuanya manusia lah. Masa Tuhan bergelar S1 gimana sih? Gimana Bang Billy? Coba Tapi Bu ada Darni, orang, ini ada direktur. manusia bergelar Tuhan Ya. ya, ada begitu. Iya makanya itu Bang Bill. Repot juga gitu loh. Kalau memang mau jujur diskusinya, ya ayo gitu loh. Tapi Bu Darni nggak jujur. Ketika saya katakan, ketika dia mengatakan sendiri manusia Yesus Tuhan, oh manusia Yesus beda.
Oh, berarti Tuhan. Iya, Tuhan. Nggak Oke, gitu. saya tulis Tuhan. Begini, Ardiansa. Loh. Aku dulu. Ya, Kami iya, kan iya. nggak bisa mengikuti arus pernyataan kalian. Karena Loh, ini nggak seperti pertanyaan, itu. bukan pernyataan. Yesus kami itu bukan begitu. Gak bisa kau buat hitungannya seperti itu. Kok hitungan gitu? Iya Loh, dong. ini konsep logika ini. Bukan. Loh, ini konsep logika loh. Dengar, tunggu dulu. Oke, Dengar ya. sabar. Saya Pada tanya sekarang, mulanya, direct. tunggu. Enggak bisa. Aduh, Ku ajari kau pada dulu. mulanya. Pada mulanya Iya. adalah firman. Nah, sebelum Yesus menjadi manusia, Ardi, apa dia? Kan firman dia. Bersama-sama ya dengan saya tulis Ibrahim. firman. Nggak Saya bisa tulis firman. seperti itu, nggak bisa seperti Loh, itu. kok nggak bisa? Loh, ini firman bukan? Iya, jangan kau bawa seperti itu karena kalian kan untuk berusaha jangan menuhankan Yesus. Loh, saya nggak ngurus, Ibu Darni mau menuhankan sendal jepit, bukan urusan saya. Iya, tapi Apalagi kan menuhankan nggak bisa Yesus, itu, bukan nggak urusan bisa. saya. Yang saya tanya, ini tulisannya firman bukan? Iya, firman. Ini tulisannya menjadi manusia bukan? Iya, menjadi. Sebelum menjadi manusia Yesus ini, apa dia? Apa dia Yesus ini Tuhan. sebelum menjadi? Ya udah. Tuhan. Ya udah Nah, Tuhan. Tuhan. Nah, saya tulis nih Tuhan, saya tulis firman Tuhan, betul? Iya. Menjadi tetap menjadi. Turun Manusia ke bumi, ini. nggak hilang Tuhannya itu. Turun ke bumi nggak Loh, hilang ya sudah. Tuhannya. Berarti Gelarnya tetap kesimpulannya Tuhan. Tuhan menjadi Tuhan. Kan itu kan? Itu. Ayo, mau jawab bukan Tuhan salah? bisa. Mau jawab Tuhan juga salah. Nggak Bingung. bisa. Karena Yang nggak- mana berarti? karena Oke, saya menyalahkan. tanya. Manusia Yesus Tuhan atau bukan? Saya tanya. Dia tetap Tuhan. Ya saya tulis manusia Yesus Tuhan. Saya tulis nih, manusia Iya. Yesus. Namanya gelarnya Ya, sabar. Tuhan. Manusia Yesus Tuhan. Anai mah. Saya tulis ya, manusia Yesus Tuhan. Saya tulis nih. Saya tulis manusia Yesus Tuhan, betul? Yes. Bergelar Tuhan, betul? Iya, gelarnya Tuhan. Nah, saya tulis nih, manusia Yesus bergelar Tuhan. Saya tulis ya. Saya tulis nih, saya tambahin gini, bergelar Tuhan. Gelarnya Tuhan. Jadi individu Tuhan adalah Yesus, adalah manusia Yesus, betul? Iya. Nah, yang digantung di tiang kayu salib manusia Yesus, betul? Ya, manusianya. Nah, berarti Tuhan mati. Gelarnya Tuhan itu nggak akan bisa mati gelarnya. Ya. Selama-lamanya nggak mati. Sosok Gelarnya Tuhan. kan gelar. Yang saya tanya sosoknya, sosok manusia, sosok Sosoknya, Tuhan ini mati. Tubuhnya yang mati, tubuh. Iya, Tubuh sosok manusia Tuhan yang mati. Iya, Tubuh. sosoknya kan manusia Yesus sosoknya. Ini Gelarnya sosok nggak nih ya. bisa mati. Ini Mana sosok, bisa mati dengerin gelar? ya. Ini sosok, ya, ini sosok. Apa Ini gelar Tuhan, Jokowi? ini gelar. Apa gelar Sabar, Pak Jokowi? Sabar. Presiden Oke. kan? Saya Apa tulis mati ya. presiden Saya itu? Saya Kan enggak. saya tulis. Si Saya Pak tulis di sini. Jokowinya yang mati, Saya tulis kan? ya. Saya tulis Aduh, manusia Yesus. Manusia Yesus. Ini sosoknya, betul? Sosok Iya. nih, saya tulis nih, Tubuhnya. sosok. Tubuhnya Iya di sosok bumi. kan? Lah ya Yes. sosok kan? Uh-uh. Manusia Yesus, ini Tuhan. Tuhan ini gelar, betul? Gelarnya Tuhan. Tuhan ini gelar. Sabar. Saya tulis nih gelar. Gelar. Oke. Nah, sekarang kita Jokowi nih. Sekarang kita ke Jokowi, ya. Oke, Jokowi, manusia Jokowi gitu ya. Sekarang Prabowo, bukan Jokowi dong. Ya, betul ya, Prabowo ya. Manusia Prabowo. Presiden, saya tulis. Presiden. Iya betul kan, presiden kan? Gelar Bapak itu presiden. Iya, nih saya tulis nih, sosoknya adalah manusia Prabowo, betul? Yes, tubuh jasmaninya itu. Sosok. Ini adalah gelar, betul? Gelar. Oh, iya. Nah, gelar. Gelar ini punya sosok, betul? Betul. Yang mati sosok dari yang punya gelar, betul? Yang mati sosok yang punya gelar. Iya, betul. Iya, ya sosok kan yang mati kan? Yes. Sosok yang punya gelar, jangan dipisah, betul? Oke. Ya. Tuhan gelar. Sekarang saya tanya, yang mati di tiang kayu salib adalah sosok manusia Yesus yang bergelar Tuhan, betul? Iya, yang bergelar Tuhan. Berarti sosok Tuhan mati, betul?
ini tidak sosok begitu. presiden, Jadi sosok ini yang saya sosok tanya, sosok presiden, bukan mati gelar, rupanya presiden. bukan gelar presiden. Yang saya tanya, Mati rupanya yang saya presiden. tanya, dengerin Sosoknya yang mati. dengerin gimana sih, Ardiansa? dengerin dulu. Gelar kan tidak mati. Saya tulis ya, gelar tidak mati, tidak Enggak. mati. Saya tulis Bisa enggak tidak mati. Oke. Yes. Yang mati adalah sosok presiden. Sosok presiden mati, betul? Iya. Ini mati. Iya. Betul? Sosok presiden mati, betul? Yes, iya. Sosok presiden. Oke. Berarti gelar ini saya tulis lagi di Yesus, gelar ini tidak mati. Saya tulis tidak Enggak. mati. Tidak mati, betul? Betul. Gelar tidak mati. Yang mati adalah sosok Tuhan, betul? Iya. Sosoknya, berarti iya. sosok Tuhan mati, itu. betul? Sosoknya, Sosok budinya Tuhan. itu yang mati. Iya, Ya. betul. Iya. Coba lihat ke Benar. bawah. Coba lihat ke Oke. bawah. Sosok presiden, sabar. Sosok presiden mati, betul? Iya, sosoknya. Iya. Nah, sosoknya betul. Sosok Tuhan, di Yesus kan manusia Yesus yang Tuhan. Sosok Tuhan mati, betul? Iya, sosoknya. Iya. Nah, Apa yang salah? Mana apa yang heran sosok situ? Tuhan mati. Betul, sosok Berarti ini, sosoknya Iya, ini yang sosoknya. mati. Sosok Betul. badani itu, Sosok manusia ini itu. bergelar apa? Sosok bergelar tuh Gelar Tuhan itu nggak mati-mati tuh gelar. Tuhan. Selama-lamanya gelarnya Tuhan. Loh, sabar dulu, kan mati. Udah benar kan? Ya kan mati kan? Iya, Nah, iya, sosoknya sosok yang Tuhan mati. mati. Sosoknya yang mati. Ah, sosok Tuhan mati. Pertanyaan saya, ketika sosok Tuhan mati, siapa yang jadi Tuhan? Ih, tetap kembali kan bangkit dia. Tuhan itu bangkit. Sebelum bangkit kan hari ketiga, mati hari pertama, betul? Dia pun sebenarnya nggak mati. Sabar Tuhan pergi ke alam maut dia. sabar dulu, Jalan-jalannya dia ke alam maut. sabar, Bu Oke. Dani, sabar. Pada hari pertama dan hari kedua, ini sosok Tuhan mati, betul? Pada hari pertama, saya tulis ya, pada hari. Nah, pertanyaan saya, pada hari pertama dan kedua ketika sosok Tuhan mati, yang saya tanyakan hari pertama dan kedua ya, saya nggak tanya hari ketiga. Tiga saya coret, saya nggak tanya hari ketiga. Saya tanya hari pertama dan hari kedua, ketika sosok Tuhan mati, siapakah yang jadi sosok Tuhan? Tetap Tuhan kan nggak mati. Ya, Tuhannya. itu kan mati. Sosoknya yang mati. Lah iya, sosoknya mati. Tubuh dagingnya yang mati. Tuhan itu. Lah ya hidup. sosok ini bukan tubuh daging, bukan sosok ini Enggak, individu tidak pribadi. begitu. Sosok ini pribadi, Bu Darni. Nih saya buka KBBI ya. Saya buka ya, sosok ya, saya buka nih. Sosok, saya buka ya. Oh iya ya. Iya. Nih. Saya buka ya, sosok ya. Nih saya buka KBBI ya. Sosok itu adalah pribadi. Ah, kan? Pribadi. Iya, sabar dulu. Saya buka dulu, Bu Darni. Sabar. Benar itu. Ya. Sabar dulu. Saya tunjukkan dulu. Pribadi jasmani lah. Sosok. Pribadi Ya, jasmani. Jangan gitu. Ini pribadi tulisannya. Iya, Jangan jasmani dirubah-rubah. kita pribadi kan? Pribadi. Ya Jasmani itu Oke kan. ya. Pribadi itu Sosok. apa? Oke. Jasmani tubuh. Enggak. Loh, ini loh. Jadi, sosok apa- ini apa loh. pribadi? Iya. Mana ada? Ini pribadi. Pribadi ini tubuh. Terdiri dari Loh, lah ya. tubuh. Loh. Loh, ya Tangan. memang kan manusia Yesus kan pribadi, betul kan? Iya. Kan ada tiga pribadi, nggih. Satu hakikat, kan gitu. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Hati-hati ya. Tiga pribadi, satu hakikat. Pribadi pertama adalah Bapa. Pribadi kedua adalah Yesus. Pribadi ketiga adalah Roh Kudus, betul? Betul? Iya. Yang mati pribadi siapa? Yang mati itu pribadi yang ada di dalam tubuh. Enggak, pertanyaan saya pribadi siapa namanya? Pribadi ini Yesus. punya nama enggak? Yesus. Yesus. Berarti Yesus mati. Iya. Sabar. Pertanyaan saya, ketika sosok Tuhan ini mati, pribadi Yesus ini mati, pertanyaan saya, ketika pribadi Yesus mati, siapakah yang jadi Tuhan? Mana bisa Tuhannya mati?
Bapaknya. Pribadi. mati. Kan ini pribadi, ini lo pribadi. Saya tulis pribadi. sosok. Pertanyaan Pribadi saya, itu sosok saya nggak tanya tubuhnya. Tuhan gelar. Dengerin Bu Dani. Pertanyaan saya bukan Tuhan gelar, bukan. Tapi pribadi Tuhan, bukan gelar Tuhan. Ini tulisannya pribadi, bukan gelar. Iya, Ini tulisannya itu kan pribadi. sosok. Pribadi kan Nah, ya, sosok. saya tidak tanya gelar. Saya tidak tanya gelar. Pertanyaan saya, ketika pribadi Tuhan Yesus mati, yang saya tanyakan pribadi ya, saya nggak tanya gelar Tuhan ya. Saya Iya. tanya, ketika pribadi Tuhan mati, iya, iya. siapakah yang jadi Tuhan? Ya, kan ilahi Ayo. itu masih hidup. Ada kan? Ya kan Ilahi mati. itu masih ada. Kan mati. Ilahi mana hidup? Mati. Loh, gimana sih kan mati? Ilahi nggak mati. Yang mati kan sosoknya aja di bumi. Loh, ini kan Tuhan tapi sosok ini kan Tuhan. Iya. Ilahi Oh, itu berarti- kembali. berarti- Rohnya itu kembali kepada siapa? Pemiliknya. Itulah Saya nggak Elohim. tanya ilahi, saya nggak Ya, tanya roh. begitu. Ini di sini tulisannya bukan Jawabannya roh. begitu. Ini bukan roh tulisannya. Ini coba dibaca tulisannya Iya, apa tapi ini? Roh jawabannya bukan? seperti yang aku Ya tapi bilang saya nggak tadi. tanya roh. Saya nggak tanya roh. Makanya. Oke, Makanya jadi saya salah. tulis lagi, saya tulis. Habislah buku, habis buku. Saya tulis. Yesus, ya kan? Aduh. Yesus ini terdiri dari apa dan apa? Terdiri dari tubuh, ada tubuh. Terdiri dari ada roh dan ada jiwa. Roh dan Jiwa. loh, daging. Beda. Gimana sih? Daging. Kalau enggak kan enggak bisa hidup dia di bumi. Ah, daging. Terdiri Yang dari manusia itulah dia. yang manusia yang roh atau yang daging? Ya, daging dong. Daging. Ini manusia, betul? Manusia. Daging Yesus tadi Tuhan, betul nggak? Ya. Daging Gelarnya. Yesus bergelar Tuhan kan, betul? Yes, daging itu. Oke, daging Tuhan. Rohnya Yesus bergelar apa? Ya, Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhan. Oke. Ini kelihatan nggak roh ini? Enggak kelihatan. Tidak kelihatan. Itu yang menghidupkan. Iya, sabar Bu Dani. Tidak selama di bumi. sabar. Tidak kelihatan. Kalau daging ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Jadi ada berapa Tuhan ini? Oh, enggak begitu. Itu Loh, satu ini paket. loh, Itu kan di gimana dalam sih? Yesus. Mana Loh, bisa iya, dibilang di dalam itu dua Yesus- Tuhan? Di dalam Yesus ada berapa Tuhan? Itu satu tubuh. Satu Tuhan itu yang tidak kelihatan atau yang Nggak kelihatan? bisa. Enggak. Enggak, saya Bisa tanya. itu nggak bisa. Sabar Bu Darni, sabar. Ini yang kan kau pisah-pisahkan. Sabar, Tapi ini Bu di dalam Darni. satu Yesus ini. Sabar. Iya, memang satu Yesus. Saya tidak mengatakan dua Yesus. Di Itu. dalam satu Yesus, di dalam Terdiri satu dari Yesus itu. terdiri dari roh yang notabene Tuhan dan terdiri dari dan daging yang notabene Tuhan, betul? Yes, ya betul. Pertanyaan saya, satu Tuhan itu apakah yang tidak kelihatan atau yang kelihatan? Yang mana yang satu? Satu tubuh itu terdapat di dalam kedua ini. Kedua apa? Kedua-duanya Roh Tuhan dan atau kedua-duanya daging. bukan Tuhan? Roh dan daging. Saya tanya, kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Enggak begitu. Satu Ya. pun enggak ada jawabannya seperti itu. Enggak bisa, kan enggak semua Loh, bisa Bu diikuti Darni kan? yang mengatakan sabar Bu Darni. Bu Darni mengatakan tadi, rohnya Yesus Tuhan tidak kelihatan, dagingnya Yesus Tuhan tapi kelihatan, betul? Iya. Pertanyaan saya simpel, cukup dijawab A sama B ya. Yang satu Tuhan itu apakah yang A tidak kelihatan atau yang B yang kelihatan? Yang mana yang satu? Yang satu itu adalah C. Apa C? Harus ada C. Oke, C kedua-duanya. Roh dan daging Ayo. itulah Tuhan. Oh, Satu kedua-duanya. Roh dan Yes. daging. Iya. Kedua-duanya. Karena itu di dalam Yesus. Oke, gitu. berarti kedua-duanya Tuhan, betul? Iya, keduanya di Oke, dalam saya Yesus. tulis nih. Saya Nggak tulis gitu. keduanya. Bukan, Saya tulis. Tuhan, bukan. Nggak seperti itu. Keduanya, sabar dulu, saya tulis dulu. Nggak bisa gitu. Keduanya Tuhan. Bu Darni tadi mengatakan C keduanya, betul? Nggak begitu. Jawabannya bukan begitu. Loh, Jawabannya gimana? daging dan roh satu Saya- di dalam Yesus. Daging dan roh ini Satu di dalam unsur Yesus. yang sama atau unsur yang berbeda? Satu dia, satu. Saya nggak di dalam tanya itu, Yesus. saya ulangi lagi. Unsur roh dengan unsur daging sama atau beda? Thank you. Ini roh itu tak kelihatan, daging itulah
tubuhnya. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Unsur roh dengan unsur daging, ini unsur yang sama atau unsur yang berbeda? Berbeda. Unsur yang berbeda. Pertanyaan saya, yang Tuhan itu apakah yang unsur tidak kelihatan atau unsur yang kelihatan? Kalau tidak disatukan itu tidak hidup. Berarti kesimpulannya dua-duanya. Makanya harus disatukan satu Nah, ya, Tuhan. betul nggak? Satu Betul nggak Tuhan dua-duanya? itu. Saya kasih pilihan, saya kasih pilihan. Yang satu Tuhan, Aduh. saya kasih pilihan. Mulai panas yang satu otakku. Tuhan, Udah panas yang otakku, satu udahlah. sabar, sabar benar nih, sabar benar nih. Yang satu Tuhan, apakah Memang disatukan. Harus disatukan sabar. itu. Apakah A yang tidak kelihatan atau B yang kelihatan atau C dua-duanya? Yang mana yang Tuhan? Disatukan. Nah, itu. Keduanya disatukan. Oke, pertanyaan berarti C ya, dua-duanya ya. Keduanya Pertanyaan jadi satu. saya, ini udah dijawab ya teman-teman ya. Pertanyaan saya, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Bukan begitu jawabannya. Keduanya menjadi satu. Itu jawabannya. Iya, pertanyaan saya. Ini pertanyaan Jawabannya saya. nggak ada. Pilihannya nggak ada. Loh, di dunia ini, sabar Bu Dani. Sabar Bu Dani, sabar Bu Dani. Jawabannya. Iya, sabar Bu Dani. Di dunia ini hanya ada satu Tuhan. Dua, selain Tuhan pasti bukan Tuhan, betul? Betul. Nah, bukan Tuhan. Saya tulis nih, bukan Tuhan. Pertanyaan saya, dua-duanya ini masuk yang nomor satu atau yang nomor dua? Dua-duanya, maksudnya dua-duanya Tuhan. Ya, bukan dua-duanya Tuhan. jawaban Bu Darni. Iya. Dua-duanya ini, apakah dua-duanya yang dimaksud itu termasuk yang nomor satu atau termasuk yang nomor Termasuk dua? nomor satu. Oke, berarti dua-duanya termasuk yang nomor satu, betul? Bukan gitu jawabannya. Keduanya dijadikan satu. Tuhan. Dua-duanya termasuk yang Itu. nomor satu, nomor dua. Di sini nggak ada jawabannya. Ini Cuma loh, aku ini loh. nambahin. Loh, Keduanya. emang ada Begini, selain Tuhan? jawabannya begini. Coba kasih tahu saya, Bu Darni. Jawabannya Tunggu. begini. Bu Darni, Keduanya, tunggu Bu Darni. Tunggu Bu dan- Darni. Roh dan daging Bu Darni. menjadi satu. Sabar. Gitu ya. Sabar Bu Darni, sabar Bu Darni. Yes. Pertanyaan saya, adakah selain Tuhan dan bukan Tuhan, adakah yang ketiga apa? Nggak ada. Selain Tuhan dan bukan Tuhan ada? Apa lagi? Ada? Nggak. Cuman Hah? itu. Nggak ada Itu kan? aja. Cuman Pasangannya. selain Tuhan pasti bukan Tuhan, betul? Betul. Nah, pertanyaan saya, dua-duanya yang Bu Darni maksud, apakah dua-duanya yang satu ini, yang nomor satu yang Tuhan, atau dua-duanya yang nomor dua yang bukan Tuhan? Yang mana yang dua-duanya ini? Yang dua-duanya ini nggak ada termasuk seperti itu jawabanku. Berarti dua-duanya bukan Tuhan, dua-duanya juga bukan Tuhan gitu? Bukan seperti itu. Di antara daging dan roh, daging dan roh menjadi satu Tuhan. Nah, itu dia jawabannya. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu, Bu jawabannya. Darni. Saya Mau nggak tanya itu, ke tapi dunia alien, itu jawabannya. Sabar. Daging Gini dan aja deh, roh, gini, dibuat simpel. keduanya menjadi satu. Nah, itu dia. Gini, dibuat simpel deh. Dua-duanya ini tergolong yang nomor satu atau dua gitu aja. Saya nggak nyebut Tuhan atau bukan Tuhan deh. Dua-duanya ini tergolong yang satu, yang nomor satu atau tergolong yang nomor dua? Tergolong yang nomor satu. Nomor satu ini bacanya apa? Tuhan. Berarti dua-duanya Tuhan gitu? Bukan gitu jawabannya. Keduanya menjadi satu. Gitu dia. Karena kan beda. Bu Darni nggak mau jujur. Kalau Bu bukan Darni nggak mau jujur, jujur. dua-duanya. Enggak, nggak mau jujur pernyataan. masalahnya. Harus ada pernyataan. Nggak Bisa ada, kita nggak bongkar ada. dong. Udah, selesai. Lanjut. Yang menciptakan daging Yesus siapa, Jarmi? Yang menciptakan daging Yesus. Yesus bukan diciptakan. Yesus itu firman Elohim menjadi daging. Gitu. Iya, terus yang membuat dagingnya siapa? Kayak kita kan ada yang membuat dagingnya. Kalau kita memang karena persetubuhan antara ayah dan ibu. Terjadilah pembuahan, ya kan? Jadilah kita Yesus? manusia. Tapi kalau Yesus Yesus keluar. tidak seperti itu. Yesus itu Elohim itu firmannya datang menjadi manusia. Datang Yesus ke sama perut Maria. Yesus sama kita kan sama aja, kelahirannya dari lubang kemaluan. Ya walaupun Bener nggak? dari lubang kemaluan, tapi itu hanya dipakai saja. Hanya dipakai karena manusia. Yang pakai siapa? Kurang ajar banget tuh. Pakai nggak bayar. Ya memang begitu, karena kan kedatangannya kan harus datang ke bumi ini. Jadi dia datang juga harus seperti manusia. Jadi yang pakai melalui lubangnya siapa perawan tadi? Maria. Yang pakai siapa? Masuknya memakai Maria ini
dipakai Tuhan alat untuk melahirkan sang juru selamat itu gitu. Yang menghamili Maria siapa? Nggak ada dia dihamili, nggak ada. Dia itu kelahirannya Yesus itu dari Roh Kudus. Matius 1 Berarti ayat roh 18. berarti yang menghamili roh. Bukan menghamili. Terus? Datang roh itu ke perut Maria agar menjadi manusia. Yesus sama kita semua sama lahir dari lubang kemaluan, betul? Iya, karena kan kita kan didatanginya jadi manusia. Nggak ada bedanya. Kecuali misalnya Yesus itu lahirnya di Sesar, mungkin itu beda. Dong. Enggak lah, beda lah. Kan Yesus kan nggak bersetubuh Maria sama Yusuf, nggak bersetubuh. Beda lah. Iya, tapi kan tetap keluar dari lubang kemaluan, betul? Iya memang harus begitu, karena dia kan datang ke dunia ini. Nah, Gak mungkin dia bisa aja Yesus. Berarti sama aja. Nah, dagingnya Yesus yang menciptakan siapa? Dagingnya Yesus yang membuat Billy. siapa? Iya Billy. Yang membentuk daging Yesus siapa? Apa Billy? Kan tadi pembicaraan sama Ardiansa kan antara daging dengan Tuhan. Nah, yang menciptakan daging Yesus, tubuh Yesus itu siapa? Yesus itu nggak diciptakan loh. Roh Kudus itu yang langsung datang ke perut Maria. Iya. Dia itu kan diri Bapa, diri Elohim itunya Yesus. Daging itu kan materi yang sama dengan kita. Yesus sama dengan kita iya, kan. Tetapi kan melalui itu dia datang, melalui itu. Iya, tapi yang membentuk Yesus di kandungan siapa? Ya, yang membentuk itu keilahian itulah yang membentuk sang ilahi itu. Nah, kan dia sendiri berarti yang sama mau datang dengan ke kita. bumi. Yesus dibentuk di dalam kandungan, betul? Iya, dibentuk di dalam kandungan. Iya. Yang bentuk siapa? Dirinya sendiri, keilahiannya yang membuat itu ada. Iya dong. Kan Yesus ini kan firman Elohim, wujud Elohim di bumi. Yesus. Sesuai dengan Ibrani 1 ayat 3. Nggak boleh. Dalam Torah dikatakan loisel fikasif, Tuhan itu bukan manusia sehingga ia bisa berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia Iya, Elohim bukan manusia, Billy. Tapi betul, Elohim itu firmannya yang menjadi manusia, bukan Elohim yang turun ke bumi, bukan. Oke, firmannya menjadi manusia. Firman siapa? Firman Elohim. Elohim. Kenapa kau menyembah firmannya bukan Tuhannya? Bukan Elohim. Sama. Firman dan Elohim kan sama. Itu kan perkataan Elohim. Di Dia kan mana? sama. Kalau tidak sama ada di Elohim, Torah? apa ada firman? Billy, kalau tidak ada Elohim, apakah ada firman? Kalau tidak ada Elohim, kalau tidak apakah ada firman? Elohim itu ada sebelum kata ada itu ada. Gitu. Jadi sebelum ada kata ada itu Tuhan itu sudah ada. Ya udah, firman itu kan bersama-sama Elohim. Sejalan, dia sepaket. Gini, nggak bisa dipisahkan itu firman dengan Elohim, nggak bisa. Itu kan perkataan Elohim. Firman itu apa? Perkataan Elohim. Perkataan, oke. Perkataan dibentuk dari apa? Yang keluar dari ucapan Elohim. No. Ini misalnya darmi. Itu kan perkataan saya nih, darmi. Iya. Dar sama mi, suku katanya darmi. Dua kata, darmi. Darmi itu dibentuk dari apa? Dari huruf bukan? Dari huruf. Huruf. Jadi perkataan itu atau firman itu adalah perkataan yang merupakan suku kata yang merupakan dari hasil dari huruf-huruf yang digabung. Ya. Jadi ketika Tuhan berbicara, berfirman, itu untuk manusia bisa pahami. Tapi kalau ketika dia berbicara dengan malaikat atau dengan binatang, tidak dengan bahasa seperti bahasa yang kita manusia. Itu sebabnya Tuhan menciptakan huruf, baru bisa dia menciptakan firman-Nya. Gitu. Jadi firman itu bukanlah Tuhan. Firman itu adalah huruf yang diciptakan oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia. Itu yang very simple. Kalau nggak ada huruf, nggak bisa kalau menjadi bentuk suku kata, nggak bisa. Darmi nggak bisa. Gitu. Iya. Dan firman itu telah menjadi manusia yang hidup. Itulah Yesus. Iya, yang menciptakan firman siapa? Firman itu mana diciptakan? Itu kan diri Elohim, sifat Elohim, kepunyaan Elohim itu. Mana bisa diciptakan saya menciptakan firman nih. Nih, saya menciptakan firman. Gorengan, tuh, tulisannya gorengan dengan huruf kan? Loh, saya bisa menciptakan firman gorengan, ada tulisannya gorengan. Saya menciptakan itu. Nah, yang menciptakan firman ketika berbicara kepada manusia, berimanlah Tuhan kepada Musa. Itu yang berbicara Tuhan atau firman?
Ya kepada Musa ya Tuhan lah. Tuhan. Berarti Tuhan mengeluarkan firman, betul? Betul. Kenapa tidak menyembah Tuhannya ketimbang firmannya? Sama, firman dan Elohim itu kan satu paket Di dalam itu. Taurat, Mana di bisa dalam dipisahkan Taurat, itu? ya. Maka berani Dalam- Yesus berkata, tunggu, Billy. di dalam Taurat Makanya nggak dibilang, ada. Billy. Coba tunggu, tunjukkan aku kepada saya di dalam Taurat bahwa firman itu menjadi manusia, nggak ada itu. Konsep itu Iya. nggak ada. Di dalam Torah, firman itu belum menjadi manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 3, di sana masih ada firman, belum menjadi manusia. Setelah di perjanjian barunya, baru firman itu menjadi manusia. Digenapilah di perjanjian baru. Bukan, Darbi. Firman itu menjadi manusia, Billy. B-I-L-I, Billy itu firman. Kan firman itu adalah perkataan. Perkataan adalah suku kata adalah huruf. Tuhan berfirman, jadilah Billy. Nama saya Billy. Dengan tubuh saya ini, muka saya namanya Billy ini. Ya, itu adalah hasil dari apa? Dari firman, perkataan. Jadi tulisannya Billy. Nah, apakah saya menyembah nama saya? Enggak, yang saya sembah yang menciptakan saya, begitu. Nah, di dalam Taurat itu tidak pernah ada konsep firman menjadi manusia, nggak ada itu. Silakan aja tunjukin di dalam Taurat di mana ada konsep firman menjadi manusia, nggak ada. Iya, di dalam Torah firman itu belum menjadi manusia kan, Billy? Di sana belum menjadi. Yesus sudah ada di dalam Torah, tapi belum menjadi manusia. Yesus itu di dalam Torah firman, belum menjadi manusia dia. Firman telah menjadi manusia waktu Adam. Tuhan berfirman untuk menciptakan Adam. Namanya Adam itu Di firman dalam loh. Torah, di dalam Torah itu Lah. ilahi. No, nih Adam itu adalah ciptaan Tuhan yang dikeluarkan dari firman-Nya. Tuhan menciptakan Adam dan berfirman, jadilah namanya Adam. Itu firman Tuhan menjadi manusia. Kenapa jauh ke Yesus? Gimana sih? Iya, maksudku Billy, di dalam perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai Maleakhi, di sana kan belum ada nama Yesus, tapi di sana sudah ada dinubuatkan tentang kedatangan Yesus. Nah, di sana masih firman di dalam perjanjian lama. Nggak ada di dalam itu. perjanjian lama Yesus. Tunjukin aja nama makanya Yesus. itulah di dalam kekristenan. Makanya Iya, nanti sekarang hakim yang adil lah yang menentukan yang mana tunjukin sebenarnya aja. Ini kebenaran kan itu. baru premis pendugaan kamu. Tunjukin aja nama Yesus di dalam Torah, ada nggak? Nggak ada nama Yesus. Nggak ada, karena Tapi memang tidak dinubuatkan Yesus. ada. Dinubuatkan ada. Di mana? Di dalam Torah. Yesaya, Mazmur. Torah. Ini kita bicara Torah. Itu kan perjanjian lama itu, nabi-nabi itu. Yesaya itu kan nabi. Torah itu bukan Nevi'im. Beda. Yesaya apa? Yesaya apa? Nabi siapa Yesaya? Yesaya itu ketuvim, kita para nabi. Kalau Ya Torah itu udah. memang kita Musa. Kenapa dia sudah menubuatkan kedatangan Yesus? Di mana? Di dalam Torah Yesaya dulu. 53 ayat 1 Torah dan dulu, seterusnya. Torah, dalam Torah. Sekarang Yesaya, nabi yang aku bilang, nabi. Enggak, di Torah dulu, ada nggak di Torah? Di Taurat itu tentang kedatangannya tentang di dalam kejadiannya sebentar. Kejadian Nubuatan. berapa? Sebentar ya, nubuatannya. di dalam Ngarang bebas, ngarang bebas. Lah. Nubuatan. Sebentar, ku ambil buku. Tapi udah nggak konsisten loh Bang Bil. Bu Darni tadi menjawab sendiri, ditolak sendiri, ya kan? Enggak dong. Aku menjawab apa yang aku jawab yang benar. Karena kan banyak orang yang bertanya mau Tapi Bu Dani jawab sendiri, gitu. nolak sendiri gitu loh. Bu Dani menjawab tadi nomor 1. Ketika saya baca nomor 1 ternyata Tuhan. Bu Dani nggak terima, loh kan aneh. Ini Billy, tunggu. Ini Ardiansa. Tadi kan ditanya Bang Billy, di mana ada nubuatan tentang Yesus? Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirumukan oleh karena kejahatan kita. Dia dirumukan oleh. Nggak ada kata Apakah tertikam. Yesaya pernah ditikam? Nggak ada kata tertikam. Apakah Yesaya pernah ditikam? No. Mecholel bukan tertikam. Kita lihat ya. Kamu jangan ngarang. Coba digedein. Iya. Nggak ada Saya gedein, saya nggak ada gedein, kata saya gedein. tertikam. Apa? Nih. Tetapi dia tertikam oleh Nggak karena ada itu. Nggak pemberontakan ada kata kita. tertikam. Sayangnya nggak ada. Nih ya. Bayangkan Yesaya itu kita- Yesaya menulis itu. Iya. Kita lihat nih. Nih Yesaya ya. Yesaya 53. Kita lihat ada kata tertikam. 5 menit lagi ya, guys. Apa aku bateraiku udah mau habis? Jangan kemana-mana.
Ini dia mau Ya. udah garis bawah kali. Ya, ayat 5 itu aku hafal nih. Fehu mekholel, ya. Dan dia menderita, bukan dibilang tertikam nih. Ayat 5. Tuh. He was pained, bukan stab. Kalau tertikam itu stab atau thirst. Ya, he was pained. Dia menderita. Ya, bukan menikam nih, mekholel. Dia tertikam. Nah, kalau nggak percaya lagi kita lihat. Tertikam dalam bahasa Ibraninya itu dakar. Di dalam kitab Zakaria. Zakaria 12 ayat 10 nih. Nih, dakaru. Bahasa Inggrisnya tertikam, stabbed. Jadi nggak ada itu dia tertikam oleh pemberontakan kita, nggak ada. Nggak ada. Ya, itu maksud kalian supaya pas kepada Yesus. Nggak ada tuh. Ini lagi Billy. Entar dulu, ini dulu. Oh, belum. Ya, di mana ada kata menikam sini? Nggak ada. He was pained, dia menderita. Ya, dalam bentuk lampau ini ya. Ini bukan future tense, bukan nubuatan. He was pained. Jadi dia dibuat menderita oleh karena pemberontakan kita. Ya. Nah, jadi ini nggak ada kata dia tertikam. Tuh. Mekholel. Di mana kata menikamnya? Nggak ada, Darmi. Lanjut. Mazmur 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Bayangkan ini kitab Mazmur. Sebelum kedatangan Yesus sudah dicatat. Sama juga dengan Mazmur 22 ayat 1 sampai 32 ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Nubuatan itu kepada Yesus ini. Gimana, Billy? Kau sangkal lagi kan? Kita lihat. Mazmur 69 dulu, ayat 22. 22 ya. Nah, nih. Mana nih? Tunggu bentar. Nih, Mazmur 22 yang kamu bilang ya. 69 dulu. 69. For dogs have surrounded me, karena anjing-anjing telah mengelilingi aku. Gerombolan penjahat telah mengepung aku. Mereka menusuk. Seperti singa. Seperti singa, kari sefahuni yadai feraga. Itu dalam kurung, Billy. Dalam kurung, kakiku. berarti kalau dalam kurung pasti ini dirubah. Oh, enggak. Nih. Kurung. Nih, kita lihat ya, katanya Ari nih. Ari. Nih, yang di dalam kurung kan ini, yang kalau mau bilang dalam kurung, yang di dalam kurung itu. Kenapa ada dalam kurung? Yang nih, pray, ya, pray off, ya. Ya ini, tapi yang kata Ari ini seperti singa, ya, seperti singa tuh, Ari. Jadi tidak ada kata menikam di situ. Nanti kita lihat, kalau nggak percaya kita buktikan di dalam kitab yang lainnya bahwa kata Ka'ari itu diterjemahkan sebagai singa. Ada 150 kata Ka'ari diterjemahkan sebagai singa. Misalnya, coba kau buka Yesaya 38 ayat 13 ya. Coba kau buka Yesaya 38 ayat 13 itu juga mengenai kata yang sama nih, Ka'ari. Nih. Jadi nggak ada tusuk menusuk sini. Katakan seperti singa. Jadi musuh-musuhnya Raja Daud ini dilambangkan seperti singa, seperti anjing-anjing, gitu. Jadi tidak ada menusuk tangan dan kaki. Ya. Yang mana lagi? Yesaya gagal tadi. Yesaya gagal ya. Nggak ada kata. Yesaya Mazmur 69 ayat 22. Entar dulu, Yesaya gagal ya. Ya itu katamu di kitab kami itu sana nubuatannya. Kitabmu sama kitab aku. Kan sekarang kita mana? tiga agama, Islam, Yahudi dan Kristen. Nah, kami ini dia ada ternyata ditulis di situ kan. Nantilah kebenaran yang mana sebenarnya. Sekarang buka Mazmur 69 ayat 22. Gini, jangan kemana dulu, akui dulu ini tidak ada kata menikam di sini. Itu kan di buku kalian, di buku kami begini.
Loh, Lala ini ya saya emang kitab orang Yahudi apa orang Kristen saya tanya? Iya, kitab kalian. Tapi bisa aja kalian Iya. merubahnya. Tunggu, bisa aja Loh. kalian merubahnya supaya kalian menolak ketuhanan Yesus. Karena Lagi, kan kalian nggak yang ada menyalibkan. Yesusan di Kan sini, orang nggak Yahudi ada yang Yesus. menyalibkan Yesus, tidak percaya. Oke. Yesus adalah Kalau anak nggak Allah. percaya, Makanya dia disalib. kita buka dalam King James, terjemahan Kristen nih, King James ya, King James. Kau buka Yesaya 53 ayat 10, kau buka. Jadi kau tahu bahwa kitabmu salah semua. Coba kau buka Yesaya 53 ayat 10. Kalau kau bilang ini kitab Yahudi ya kita lihat buka kitab kalian. Coba kau baca LAI-nya. Yesaya 53 ayat 10. Ayat 9 ayat 9. Orang menempatkan Iya, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-jahat. Penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Benar kan, ini untuk Yesus ini. Perbuatan Yesus ini. Ada kata asir di situ yang dihilangkan. Kalau dalam King James itu adalah orang kaya, wealthy man. Nih. Ya, jadi he submitted himself to his grave like a wicked man. Jadi dia dikubur seperti penjahat-penjahat, dan orang kaya. Ya, dia ada kata asir atau orang kaya, wealthy dalam bahasa Inggrisnya. Kalau lihat di King James ini sama wealthy. Ya, King James kan Kristen. Nah, artinya apa? Artinya memang yang merubah kan kalian, bukan kami. Ini ada kata asir di sini. Nih, asir nih. Mana ayat 10 tadi ya? Ayat 9. Jadi kata orang kayanya dihilangkan, diganti dengan penjahat-penjahat. Supaya apa? Supaya mirip nih kata asir. Asir, orang kaya. Ya, jadi nih wealthy nih. Dalam King James juga sama. Artinya apa? Kalian menghilangkan kata orang kaya ini digantikan dengan penjahat-penjahat supaya sama dengan penjahat-penjahat yang ada di kanan. Ya, bisa juga itu penjahat itu orang-orang kaya, bisa saja. Penjahat orang-orang kaya maksudnya? Bisa saja disamakan orang-orang kaya itu penjahat-penjahat bisa saja. Ya emangnya Yesus pernah Disamakan. dikubur? Ya emangnya Yesus pernah dikubur sama penjahat sama orang-orang kaya? Ya penjahat-penjahat kan termasuk orang-orang kaya, Iya, itu ibaratnya. sekarang Yesus pernah Perumpamaannya nggak? itu. Iya, Yesus dikubur bersama penjahat-penjahat nggak? Ya termasuk orang-orang jahat kan? Yesus tidak dikubur bersama penjahat-penjahat loh. Iya, sendiri dia ditaruh di gua. Di gua. Nah, itu jawab, kamu udah jawab sendiri. Ya, tapi Terima kan di kasih ya. sekelilingnya kan ada kuburan-kuburan para penjahat kan? Di sekelilingnya itu kan memang manusia-manusia penjahat. Di mana ada di situ dikelilingi oleh Yang kuburan menyalibkan penjahat-penjahat? dia itu kan orang-orang penjahat. Nggak Orang-orang ada, Romawi itu, nggak ada di dalam orang-orang kuburan. Yahudi termasuk Billy. Gini, Yesus itu dikubur di makam di tanah orang kaya bernama Yusuf Arimatea. Iya, Arimatea. Nah, tidak bersama penjahat-penjahat, betul? Iya, sendiri dia di sana dikubur. Iya, Tapi berarti maksudnya di kamu sekitar udah itu menjawab, kan orang-orang berarti- jahat. Iya, Di berarti sekitar kau udah- kuburan itu kan orang jahat. Mana ada kuburan di sekitar situ? Nggak ada kuburan. di Maksudnya sekitar tanahnya. manusia yang di sekitar itu kan orang-orang jahat. Nah, Nah, itu itu dia. namanya teknik ngeles itu. Darmia. Teknik mengkick Billy. Bukan, itu teknik ngeles. Mana ada di dalam cerita perjanjian baru bahwa di sekeliling Yang kuburan- penting ini untuk Yesus kan, nubuat untuk nggak Yesus. ada. Yesus itu terserah. tidak pernah pertama Yesus tidak Iya, dikubur Billy, bersama kan kalian penjahat-penjahat. kan menolak Yesus Tuhan karena No, kalian dia kan dikubur tidak bersama para mau kalian menerima penjahat-penjahat. Yesus itu Mesias. Dengerin. Mereka Karena Yesus lahir dikubur dia di kandang antara domba. penjahat-penjahat. Nah, Yesus tidak dikubur bersama penjahat loh. Ya, ini kan antara kedua belah pihak kita ini. Kau Yahudi, kami ini kekristenan. Iya, kita Nah, biasanya data kita kami Yahudi apa seperti kita ini. Kristen? Data kalian seperti itu kan bisa Ya. aja ini ada yang mengobrak-abrik. Lah, sedangkan King James kitab Kristen juga mengatakan orang kaya diganti Buktinya sebagai kalian penjahat-penjahat. mengobrak-abrik Yesus tidak Mesias. Sementara orang Islam mengimani Yesus adalah Mesias. Mana ada Islam percaya Mesias? Percaya? Ya, Mereka enggak. menunggu kedatangan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih Bukan mereka Mesias. percaya Yesus kok. Dalam Islam tuh nggak ada konsep Mesias, adanya Al-Masih atau Imam Mahdi adanya. Nggak ada konsep Mesias mereka. Iya, yang penting mereka juga kan menunggu kedatangan Yesus, Isa Al-Masih.
Untuk Nah, ngapain? Untuk ngapain mereka? Untuk Kalau dituhankan. mereka, nah ini sekarang mereka di teman Islam, dulu. di Mereka teman menabi Islam Yesus. membunuh babi, mematahkan salib, membatalkan jizah. Itu di mereka. Yesus versi Islam itu bukan Tuhan karena dia juga tidak menunggu Tuhan datang. Coba, tanya. Billy, Ardi, bayangkan Billy. apakah Tunggu kamu dulu. menunggu Iya, Yesus iya. Tuhan yang akan datang? Enggak lah, gila bah. Ya kan kau Aku tunggu kan masih Isa waras. masih datang kan Billy. Aku masih waras aku. Nggak gini Kau loh, tunggu jangan nggak lari Isa kemana-mana. Saran saya jangan lari kemana-mana. Itu tadi tulisannya tertikam atau orang kaya apa? Tadi orang kaya ya, Bang Bil? Orang, ya di sini Penjahat ditulis. atau orang kaya itu? Nggak gini Bu Darni. Ini yang punya kitab kan Bang Billy. Ya orang kitab ini kan tidak percaya Yesus, Hardiansa. Loh, ini bukan soal percaya dan nggak percaya, tapi Bisa aja soal mereka kajian. rubah Dengerin kitab dulu, itu. dengerin dulu. Mereka Sabar, rubah sabar, itu, kitab sabar. itu, Yesaya Sabar, itu. sabar Bu Darni, sabar. Nggak mungkin nih Nabi Yesaya penipu. Sabar Bu Darni, sabar ya. Gantian ngomongnya. Ini kajiannya ini bukan kajian teologi, tapi kajian filologi. Artinya yang tertulis di situ apa, ya memang itu. Gitu loh. Nggak bisa dikaji secara teologi gini misal. Kalau teologi itu soal keyakinan Yesus Tuhan atau bukan, itu beda konsep. Itu teologi. Ini yang dibahas kajian filologi. Soal apa? Soal bahasa, soal tekstual. Lah itu nggak bisa dikaji secara teologi, Bu Dani. Gitu loh. Jadi sekarang kita tanya. Coba Diansa bukain dalam King James Yesaya 53 ayat 9. Situ ada Wah, aku lagi di luar nih Bang Bil. Lagi di luar nih, aku nggak bawa tab. Lanjut aja. Maksud saya gini loh. Maksud saya gini loh. Jadi yang ada di original teks kitab Bang Bil itu apa? Original teksnya apa? Coba kita cek Bu Dani. Original teks. Nah, tuh. Orang kaya original teksnya. Bu Darni. Apa bacanya apa orang kaya itu Bang Bil? Dalam original teks apa bacanya? Kenapa gimana? Asir. Original Asir. Asir. Nah, tuh. Bu Darni bisa nggak menunjukkan yang bukan asir? Bisa nggak? Ini siapa nih? Bisa nggak Bu Darni? Tunjukkan yang bukan asir. Silakan Bu Darni. Aku yang ini yang sudah di kanon ini yang kubaca. Bukan. Pertanyaan saya, yang original teks tunjukkan yang bukan asir tulisannya. Silakan. Itu kan tulisannya kan asir. Disimpan lah di labo apa dia apa namanya? Di museum. Mana ada Bu Darni? Aduh. Ini kan translate-nya. Ini yang disalurkan kepada Indonesia. Oke, kita baca. lihat King James. Kita lihat King James ya. Nah, sabar. Kita lihat King James ini. Yang paling anehnya, di dalam kekristenan, Yesus yang akan turun. Di dalam Islam, Isa Al-Masih akan turun. Di dalam Yahudi, nggak tahu siapa yang turun. Nah, nantilah siapa yang sebenarnya yang benar. Yang lebih aneh ya kan, kalau orang-orang Yahudi berasal dari Ishak. Orang Islam ada dari keturunan Ismail. Orang Kristen dari mana? Orang Kristen itu pengikut Yesus yang percaya kepadanya. Enggak, dari jalur siapa? Jalurnya pengikut Yesus. Dari jalur mana? Emangnya Allah itu Elohim? Enggak, dari jalur mana? Israel. Saya tanya, dari jalur mana? Jalur, tunggu ya. Oh ini. Jalur mana? Jalur Ishak gitu. Pakai dalil sebentar. Jalur Ishak bukan? Ya? Oh, di mana? Jalur Ishak bukan? Ya, kalau secara keturunan enggak dong. Duh. Kita ini Israel rohani yang setia kepada kepada Tuhan. Israel rohani. Tuhan itu kan untuk seluruh bumi, bukan untuk hanya Bani Israel. Oke. Gimana sih? Bang Adriansah nih, Yesaya 53 ayat 9. And he made his grave with the wicked. Jadi dia dikubur bersama orang jahat, dan with the rich of his dead, dan orang kaya. Lihat tuh. Rich, kaya ya. Nah, ini Kristen nih, King James tuh, King James version. Nggak ada kata dikubur bersama penjahat-penjahat, nggak ada nih. Tuh. Ya. Jadi ini dihilangkan, ini kata rich ini, orang kaya, dihilangkan. Kenapa diganti dengan penjahat-penjahat? Supaya mirip dengan peristiwa penyalipan kanan dan kiri.
Nah, walaupun tetap ya, misalnya dia mau taruh dalam matinya ia bersama penjahat-penjahat. Di dalam kuburan itu, Yesus itu dikubur sendiri, tidak bersama para penjahat-penjahat, tetap nggak masuk. Dari terjemahan yang dilencengkan, nggak masuk juga. Apalagi teks yang kata asli itu diterjemahkan salah sebagai penjahat-penjahat, harusnya orang kaya. Lihat ya. With the rich in his debt. Tuh, coba ditanya ke Bu Darni dulu. Gini Bang Bil, tanya caranya gini. Bu Darni, apa arti rich? Gitu caranya Bang Bil. Masalah bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Enggak, bukan bahasa Inggris ini. Ini bahasa Inggris. Arti rich itu apa? Bisa. Ini bahasa Inggris. RICH itu artinya apa? Bu Darni kan nggak tahu bahasa Inggris, Yunani, Ibrani. Lah ya, coba browsing. Bu Darni coba browsing definisi RICH apa? RICH apa definisinya? Coba. RICH adalah gitu. Nih, terjemahkan. Coba ketik aja tuh terjemahkan tuh diterjemahkan tuh. Wah, bahasa Cina. Udah bahasa Cina. Ya udah pilih aja buat. Di situ kan nampak. Ini nggak ada itunya, ini nggak ada bahasa Indonesia, ini dari Kanada ini. Bu Darni, saya kasih tahu ya, rich itu artinya beras. Ya. Lu. Beras itu artinya rich. Oh, sorry, salah ya. Salah, teman-teman. Apa dong? Rich itu artinya kaya. Bu Darni, mati kita, aduh. Jangankan aku, yang lain-lain juga para apologet ini belum tentu bisa bahasa Inggris lah, bisa dihitung yang bahasa Inggris. Ya makanya dikasih tahu Bu Darni, itu artinya kaya, bukan di antara penjahat-penjahat, bukan, salah itu Bu Darni, salah, dikasih tahu salah kok ngeyel. Terima, itu kenyataan filologi, bukan kenyataan teologi. Ini kajiannya filologi Bu Darni, bukan kajian teologi. Bu Darni kok nggak nyambung sih? Dibilangin bukan kajian teologi kok. Kalau urusan percaya Yesus Tuhan itu urusan ibu, tapi ini urusannya adalah kajiannya filologi. Kalau di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia gini bunyinya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Nah nih, dalam matinya, ketika dia mati itu bersama para penjahat-penjahat. Kenapa demikian? Supaya menggambarkan dua penjahat yang di kanan dan kiri itu, gitu. Tapi ada telepon dari siapa tuh? Memek Sek itu loh. Apa tuh? Enggak, ini telepon anak saya. Ya, jadi ini nggak ada kata penjahat-penjahat ini. Harusnya yang benar itu mana tadi? Nah, nih. With the rich in his death, ya. Bersama orang kaya di dalam kematiannya. Ya. Ini rich. Jadi nggak ada yang ini nih. Ya harusnya Bu Darni bantah dulu kalau diskusi. Dibantah bahwasanya dalam original teksnya itu bukan rich. Nah itu namanya kajian filologi Bu Darni, bukan kajian teologi. Larinya ke teologi, dikejar ke filologi, larinya teologi. Terus nyerahnya gini ujung-ujungnya, oh saya nggak tahu tuh, saya nggak ngerti. Wah gimana lah ini. Tapi apa gunanya Alkitab ini ditranslatekan ke bahasa Indonesia? Salah ini itu, dibilangin salah ini kok. udah didukung oleh seluruh dunia loh. Oh enggak, itu King James, barusan King James lebih hebat dari gimana LAI sih lah. kalian ini? Tadi Nah, itu ini King kita James. sekarang kan di antara ketiga agama ini kan berbeda-beda. Billy udah jelas-jelas menolak Yesus Tuhan. Pasti mereka kitabnya juga menolak Islam Yesus juga menolak. itu tidak Tuhan. Coba Ardiansa, kamu kan Islam, Ardiansa, apa kamu menolak ketuhanan Yesus? Islam juga begitu, menolak ketuhanan Yesus. Sementara Kristen percaya Yesus Tuhan. Nanti setelah hakim yang adil turun, ya Yesus juga yang turun. Masa kalian nggak nalar sih? Lah, justru kamu yang nggak nalar, orang di dalam Taurat dikatakan. Sekarang aku tanya dulu kalian. Kalian menolak Yesus Tuhan. Ardiansa juga menolak Yesus Tuhan. Yang menghakimi dunia Yesus. Coba. Lama kali kalian untuk menerima itu.